Setiap hari, kita dihadapkan pada berbagai tantangan dari berbagai aspek kehidupan seperti pekerjaan, hubungan, dan harapan sosial. Tantangan-tantangan ini sering kali menimbulkan gelombang emosi dan energi yang sulit untuk dikendalikan. Namun, pernahkah Anda menyadari siapa yang berada di sekeliling Anda? Apakah energi yang mereka bawa membantu Anda berkembang, atau justru membuat Anda merasa lelah dan kehilangan semangat? Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi filsafat kuno Stoicisme dan menemukan 10 prinsip yang dapat membantu Anda mengelola emosi, menetapkan batas pribadi, dan memilih teman yang sesuai dengan nilai-nilai Anda. Anda akan menemukan jalan menuju pencerahan yang memberdayakan Anda untuk menjadi lebih kuat, berkembang secara holistik, dan menemukan makna yang lebih dalam di tengah tantangan hidup. Sebelum kita mulai, saya mengundang Anda untuk menunjukkan dukungan dengan menekan tombol like dan nyalakan notifikasi. Tetaplah fokus sampai akhir, karena ini bukan hanya nasihat kosong, tetapi strategi praktis yang bisa Anda terapkan sehari-hari, mengubah cara Anda memandang diri sendiri dan orang lain melalui perspektif stoik. Sekarang mari kita mulai. Nomor 1, selektif dalam berbelas kasih. Belas kasih adalah seperti kehangatan yang nyaman yang menerangi hati kita, menunjukkan bahwa kita benar-benar peduli satu sama lain. Namun, penting untuk menggunakan kehangatan ini dengan bijak agar tidak memudar dalam kegelapan. Selektif dalam berbelas kasih adalah seperti menggunakan senter daripada menerangi seluruh rumah. Anda memusatkan perhatian di tempat yang paling diperlukan, di mana Anda bisa benar-benar membantu. Bayangkan dunia penuh tantangan dan luka yang terlalu banyak bagi satu orang untuk memperbaikinya sendiri. Ini seperti berada di perahu kecil di laut yang bergelombang, meraih mereka yang tersesat. Jika kita mencoba menyelamatkan semua orang sekaligus, kita mungkin akan tenggelam sendiri. Berbelas kasih secara selektif membantu kita melihat di mana kita bisa membantu tanpa membahayakan diri kita sendiri, menjaga perahu tetap stabil sambil membantu orang lain. Ini bukan tentang mengabaikan situasi sulit di dunia, tetapi tentang memilih pertempuran kita dengan bijak. Ketika seorang teman membutuhkan kita, kita bisa hadir karena kehadiran kita benar-benar berarti. Namun, untuk masalah yang lebih besar yang tidak bisa kita tangani secara langsung, kita melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan, mungkin dengan memberi bantuan dari jarak jauh tanpa membuat diri kita kewalahan dengan mencoba menyelesaikan semua masalah dunia. Menjaga keseimbangan ini juga melibatkan merawat diri kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kepada orang lain apa yang kita sendiri kekurangan. Jika kita menguras semua energi kita mencoba memperbaiki segalanya dan semua orang, kita tidak akan punya apa-apa lagi untuk diberikan. Ini seperti kita menerangi jalan untuk semua orang lain dan lupa menerangi jalan kita sendiri. Jadi, jika Anda melihat seseorang yang membutuhkan bantuan dan Anda mampu membantu, lakukanlah. Belas kasih dan tindakan Anda benar-benar bisa membuat perbedaan. Namun, jika itu di luar kendali Anda, lakukan apa yang Anda bisa tanpa menyalahkan diri sendiri karena tidak melakukan lebih banyak. Kadang-kadang cara terbaik kita bisa membantu orang lain adalah dengan merawat diri kita terlebih dahulu. Dengan begitu, ketika seseorang membutuhkan kita, kita dalam kondisi yang baik untuk menawarkan dukungan. Bersikap selektif tentang di mana kita mengarahkan perhatian dan cinta kita adalah tentang menjadi bijaksana. Ini tentang memilih tempat di mana kita benar-benar bisa membuat perbedaan sambil juga memastikan kita cukup kuat dan sehat untuk terus membantu di masa depan. Penting untuk diingat bahwa dengan merawat kesejahteraan kita sendiri, kita memastikan bahwa kemampuan kita untuk membantu orang lain tetap kuat. Cahaya kita terus bersinar terang bagi mereka yang membutuhkannya. Nomor 2, melepaskan hubungan barakan. Pernahkah Anda merenungkan betapa besar pengaruh orang-orang dalam hidup kita terhadap pengalaman kita? Seringkali terasa seperti kita terus-menerus dikelilingi oleh tuntutan dan penilaian, di mana setiap hal kecil yang kita lakukan diawasi dengan ketat. Namun, ada kebijaksanaan tersembunyi yang dapat mengubah pengalaman kita, memilih siapa yang kita biarkan dekat dengan kita. Beberapa orang seperti air tenang, mendorong kita maju dengan lembut dan mendorong pertumbuhan kita. Sebaliknya, ada orang-orang yang menyerupai badai yang mengamuk, mengacaukan segalanya dan membuat kita merasa tersesat. Para Stoik
Bijaksana kuno yang dihormati karena kebijaksanaan mereka dalam menghadapi tantangan hidup mendalami konsep ini dengan wawasan yang mendalam. Seperti yang dengan bijaksana dikatakan oleh Marcus Aurelius, tidak ada tempat yang lebih damai, lebih bebas dari gangguan selain jiwamu sendiri. Ini mengisyaratkan pentingnya penguasaan diri dan kedamaian batin terlepas dari kekacauan eksternal. Hal ini mendorong kita untuk merenungkan, apakah persahabatan kita berkontribusi pada pertumbuhan pribadi kita atau justru menghalanginya? Menyingkirkan diri dari hubungan beracun bukanlah tanda kelemahan, melainkan menunjukkan kekuatan. Ini adalah keputusan sadar untuk mengelilingi diri kita dengan individu yang benar-benar mengangkat dan memperkaya hidup kita. Bayangkan seperti merenovasi rumah, terkadang kita perlu merobohkan struktur lama dan rapuh untuk menciptakan ruang bagi sesuatu yang lebih baik. Meskipun itu menuntut kejujuran dan keberanian untuk berpisah dengan apa yang tidak lagi melayani kita, bayangkan perasaan lega saat berjalan melalui ruangan yang hanya dipenuhi dengan positif dan dukungan, jauh dari negativitas dan kritik. Mungkin sudah saatnya untuk introspeksi. Pertimbangkan suara-suara yang mengelilingi Anda, apakah mereka mengangkat Anda lebih tinggi atau menarik Anda ke bawah? Menghapus persahabatan beracun bukan hanya tindakan pelestarian diri, itu adalah bukti kekuatan batin Anda dan langkah menuju kehidupan yang lebih tenang dan memuaskan. Selalu ingat, individu yang kita izinkan masuk ke dalam lingkaran dalam kita memainkan peran penting dalam membentuk pengalaman kita. Mari kita lebih bijaksana dalam pilihan kita. Ini adalah kesempatan untuk mengevaluasi lingkungan kita, mempertimbangkan dengan matang, dan menerapkan perubahan yang diperlukan. Pada akhirnya, kain kehidupan kita ditenun oleh sahabat-sahabat yang kita miliki. Jadi, apakah Anda siap membuat pilihan yang sengaja ini? Nomor 3 menetapkan batas pribadi. Waktu adalah aset berharga yang semakin bernilai dengan setiap momen yang berlalu, dan energi kita adalah cadangan terbatas. Menetapkan batas bukan hanya taktik untuk bertahan hidup, tetapi prinsip dasar untuk menjalani kehidupan yang bermakna dan otentik. Namun, apa sebenarnya arti menetapkan batas pribadi, dan yang lebih penting, bagaimana hal itu membantu kita menghadapi kompleksitas kehidupan modern? Pikirkan batas seperti garis pada peta, menandai ruang yang hanya milik Anda. Waktu Anda, energi Anda, perasaan Anda, batas ini adalah demarkasi tak terlihat yang menunjukkan sejauh mana kita bersedia memperpanjang, apa yang membuat kita nyaman, dan kapan kita perlu menegaskan batasan kita. Pada dasarnya, mereka mewakili penghargaan diri dan pengakuan atas nilai intrinsik kita. Tanpa batas yang jelas ini, kita membuka diri terhadap kelelahan. Menetapkan batas adalah tindakan menghormati diri sendiri dan menjaga kesejahteraan kita. Ini berarti mengatakan, tidak, ketika sesuatu tidak sejalan dengan nilai-nilai kita atau merugikan kesejahteraan kita. Dengan melakukan itu, kita melindungi energi kita, waktu kita, dan ruang emosional kita yang memungkinkan kita untuk berfungsi secara optimal dan hidup lebih otentik. Ketika kita gagal menetapkan batas, kita rentan terhadap stres, kebingungan, dan akhirnya kelelahan. Ini karena kita terus-menerus mengorbankan kebutuhan kita sendiri untuk memenuhi harapan orang lain. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengikis rasa diri kita dan membuat kita merasa terjebak dalam kehidupan yang bukan milik kita. Sebaliknya, dengan menetapkan batas yang jelas, kita menciptakan ruang untuk hal-hal yang benar-benar penting bagi kita. Ini mungkin berarti membatasi waktu yang kita habiskan dengan individu atau aktivitas yang menguras energi kita, atau mungkin berarti mengambil langkah-langkah untuk memastikan kita memiliki waktu untuk istirahat dan pemulihan. Dengan cara ini, kita lebih mampu memberikan yang terbaik dari diri kita kepada dunia, karena kita tidak lagi beroperasi dari tempat kekurangan, tetapi dari kelimpahan. Menetapkan batas juga melibatkan komunikasi yang jelas dan tegas. Kita perlu menyampaikan kebutuhan dan batasan kita kepada orang lain dengan cara yang tegas namun penuh hormat. Ini mungkin tampak sulit pada awalnya, terutama jika kita terbiasa mengutamakan kebutuhan orang lain. Namun, dengan latihan, kita akan menjadi lebih nyaman dan lebih yakin dalam mempertahankan batas kita. Pada akhirnya, menetapkan batas adalah tentang melindungi dan memelihara diri kita sendiri sehingga kita dapat hidup dengan integritas dan tujuan.
Ini adalah tindakan mencintai diri sendiri dan menghormati kehidupan kita sendiri, memungkinkan kita untuk berkontribusi lebih positif kepada dunia di sekitar kita. Kekhawatiran yang berkembang dalam budaya yang menjunjung aktivitas tanpa henti adalah ketidakmampuan untuk membedakan antara tuntutan eksternal dan kebutuhan kita sendiri. Ketika kita tidak dapat membedakan hal ini, kita menyerahkan kendali atas hidup kita dan sebagian besar dari jati diri kita. Menetapkan batasan itu seperti berjalan di atas tali, permainan halus antara kemurahan hati dan pelestarian diri. Hal ini melibatkan pengakuan bahwa untuk benar-benar memelihara orang lain, kita harus terlebih dahulu memastikan kesejahteraan kita sendiri. Seperti yang dikatakan Epictetus dengan bijak, Anda memiliki kekuasaan atas pikiran Anda, bukan peristiwa di luar diri Anda. Sadarilah hal ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Ini melibatkan keterampilan untuk mengatakan tidak ketika diperlukan, bukan karena mementingkan diri sendiri, tetapi karena memahami bahwa menjaga kesehatan mental dan emosional kita menciptakan lingkungan yang lebih kaya untuk semua interaksi kita. Menetapkan batasan dimulai dengan kesadaran diri, memahami nilai-nilai sejati Anda, mengenali apa yang menguras energi Anda, dan apa yang mengisinya kembali. Ini adalah perjalanan yang terus-menerus untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan Anda sendiri dan menguasai seni menyuarakannya dengan percaya diri. Bayangkan sensasi pembebasan yang menyertai penetapan batasan, kemampuan untuk memutuskan bagaimana, dengan siapa, dan dalam kegiatan apa Anda mengalokasikan waktu dan energi Anda. Bayangkan ketenangan mengetahui bahwa Anda hidup sesuai dengan keyakinan inti Anda. Luangkan waktu untuk merenungkan batasan apa yang penting untuk menjaga waktu, energi, dan kesejahteraan mental Anda. Ingatlah, menetapkan batasan bukan tentang membangun tembok untuk mengisolasi diri, melainkan ini tentang memupuk hubungan yang lebih dalam dan lebih tulus dengan orang lain. Jadi mengapa tidak mulai merancang batasan-batasan ini sekarang? Bagaimanapun, ukuran sejati dari hidup Anda bukan terletak pada tugas-tugas yang Anda selesaikan, tetapi dalam kualitas momen yang Anda pilih untuk dihayati. Apakah Anda siap untuk mengambil kendali dan menentukan batasan yang akan membentuk jalan Anda ke depan? Nomor 4. Membagikan pikiran dan emosi dengan bijak. Di dunia di mana setiap kata memiliki potensi untuk membangun atau meruntuhkan, untuk menyatukan atau memisahkan, keterampilan menyuarakan perasaan dan pandangan dengan kebijaksanaan muncul sebagai cahaya penuntun kebijaksanaan. Bayangkan kata-kata kita sebagai benih yang ditaburkan di taman, mereka memiliki kekuatan untuk tumbuh atau layu tergantung pada bagaimana mereka dipelihara. Sama seperti seorang tukang kebun yang terampil merawat tanamannya dengan hati-hati dan bijaksana, begitu juga kita harus merawat kata-kata kita. Dalam hal ini, filosofi Stoik berfungsi sebagai panduan tukang kebun, menawarkan wawasan untuk mengolah komunikasi kita di tengah berbagai lanskap interaksi manusia. Para Stoik mengingatkan kita bahwa memiliki kendali atas bagaimana kita berpikir dan bereaksi bukan hanya tentang menjadi disiplin, ini juga tentang menjadi benar-benar bebas. Bayangkan memiliki kekuatan untuk memutuskan, dengan penuh kesadaran, bagaimana Anda merespons dalam situasi apapun alih-alih didorong oleh perasaan yang intens atau reaksi spontan. Ini seperti memiliki remote control untuk hidup Anda sendiri, di mana Anda bisa memilih bagaimana Anda ingin bereaksi, mengarahkan diri Anda menuju kedamaian dan kejernihan bahkan ketika keadaan menjadi sulit. Epictetus dengan bijak mencatat, kita tidak dapat mengendalikan peristiwa eksternal di sekitar kita, tetapi kita dapat mengendalikan reaksi kita terhadapnya. Ini merangkum prinsip inti dari filosofi Stoik, kebebasan untuk merespons dengan kebijaksanaan dan kesadaran. Tapi mengapa penting untuk mengatur ekspresi emosi dan pendapat kita? Kita hidup di era konektivitas instan, di mana setiap pikiran dapat disiarkan ke seluruh dunia dalam hitungan detik. Namun, kecepatan komunikasi kita tidak boleh mengalahkan kedalaman dan kualitas interaksi kita. Ketika kita memilih kata-kata kita dengan hati-hati, kita menghindari kesalahpahaman dan konflik yang tidak perlu. Yang paling penting, kita memelihara hubungan yang berharga. Selain itu, dengan mengembangkan ketenangan batin dan berusaha untuk memahami sebelum berusaha dipahami, kita menjadi contoh cemerlang dari empati dan wawasan dalam komunitas kita.
mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan merangkul perspektif yang berbeda, bahkan ketika mereka berbeda dari pandangan kita sendiri, adalah tindakan keberanian dan kebaikan yang memperkuat ikatan di antara kita. Mari kita ilustrasikan ini dengan skenario umum. Anda menemukan diri Anda dalam ketidaksepakatan yang kuat dengan pendapat teman tentang suatu isu. Filosofi Stoik tidak mencegah kita untuk mengungkapkan perbedaan pendapat kita, melainkan mendorong kita untuk melakukannya dengan hormat, berusaha menemukan kesamaan dan pemahaman bersama. Alih-alih terlibat dalam konflik yang didorong oleh ego, kita mengubah dialog menjadi jalur untuk pengembangan pribadi dan pencerahan kolektif. Dengan merangkul filosofi hidup ini, kita menyadari bahwa komunikasi yang tulus melampaui kata-kata belaka. Ini tumbuh subur pada keaslian, kerentanan, dan keberanian untuk mengungkapkan diri kita yang sebenarnya, lengkap dengan ketidakpastian dan aspirasi kita. Dalam upaya ini, kita tidak hanya menemukan suara kita sendiri tetapi juga mendorong orang lain untuk menemukan suara mereka. Jadi, mari kita pilih kata-kata kita dengan perawatan yang sama lembutnya seperti tukang kebun merawat tanamannya. Semoga kita mempraktikkan kesabaran, belas kasih, dan kesengajaan dalam komunikasi kita. Biarkan kata-kata kita memancarkan cahaya, bukan kegelapan, dan saat kita menjalani jalan ini, semoga kita menemukan tidak hanya seni berbicara tetapi juga seni hidup yang mendalam. Jika Anda telah mengikuti perjalanan ini sejauh ini, jangan ragu untuk meninggalkan komentar. Umpan balik Anda dapat membantu mempengaruhi lebih banyak kehidupan. Mari kita terus maju bersama. Nomor 5. Melakukan pemeliharaan diri dalam cinta. Ketika berbicara tentang cinta, keinginan universal yang kita semua dambakan, bukan hanya tentang perasaan itu sendiri, ini tentang pendekatan stoik yang kita adopsi untuk benar-benar menghargai esensinya. Para stoik menawarkan wawasan menarik tentang hal ini. Mereka menyarankan bahwa kita dapat mencintai dengan mendalam, namun dengan cara yang menghormati kebebasan orang lain, tanpa menyesakkan atau mengekang. Merenungkan cinta dalam cahaya ini mirip dengan membiarkan burung terbang bebas, mencengkeram terlalu erat menghalangi ekspresi alami dan kemampuan untuk berkembang. Namun, ketika kita merawatnya dengan kelembutan dan memberinya kebebasan, kedua belah pihak menemukan kepuasan. Cinta sejati, jenis yang dianjurkan oleh para stoik, adalah pembebasan. Ini memberdayakan individu untuk merangkul diri mereka yang sejati tanpa batasan. Mencintai dengan kebebasan tidak mengurangi kedalamannya. Sebaliknya, ini memperkaya cinta tersebut. Ini adalah pendekatan yang lebih tercerahkan terhadap cinta, memilih untuk bersama karena keinginan, bukan kebutuhan. Ini adalah menyadari bahwa masing-masing dari kita lengkap dalam diri kita sendiri, tetapi kita membuat pilihan untuk berbagi kelengkapan itu dengan orang lain tanpa mengandalkan mereka. Jenis cinta ini mengakui keniscayaan perubahan dan ketidakpermanenan hal-hal. Alih-alih meratapi fakta ini, kita belajar untuk menghargai setiap momen, memahami bahwa setiap pengalaman yang dibagikan adalah hadiah yang berharga. Marcus Aurelius pernah berkata, "Terimalah hal-hal yang diikatkan oleh takdir kepada Anda dan cintai orang-orang yang dibawa takdir kepada Anda, tetapi lakukanlah dengan sepenuh hati." Bahkan jika keadaan berubah di masa depan, pengalaman cinta meninggalkan jejak positif, cahaya yang tidak pernah pudar. Bayangkan keindahan mencintai dengan cara ini, dengan sepenuh hati namun tanpa mengorbankan identitas kita. Inilah pelajaran yang ingin disampaikan oleh para stoik, mencintai dengan mendalam sambil mempertahankan kekuatan dan ketenangan batin. Jadi, mari kita memutuskan untuk bersama seseorang bukan untuk mengisi kekosongan, tetapi untuk saling melengkapi, untuk meningkatkan kehidupan satu sama lain, membuatnya semakin indah. Itulah panggilan hari ini. Mencintai dengan cara yang membebaskan, yang membawa kebahagiaan, yang menyalakan vitalitas dan kebahagiaan kita. Nomor 6. Fokus pada diri sendiri dan ketegasan. Stoicisme mengajarkan kita untuk menjadi jujur pada diri sendiri dan memprioritaskan kesejahteraan kita. Ini adalah konsep yang sederhana tetapi revolusioner. Mengurus diri sendiri bukanlah tindakan egois, ini penting untuk menjadi yang terbaik. Mengapa menjaga diri kita sendiri itu penting? Karena ketika kita sehat, kuat, dan seimbang, kita lebih mampu membantu orang lain. Mari kita uraikan ini.
Bayangkan diri Anda sebagai segelas air. Jika gelas itu kosong, bagaimana Anda bisa memberi air kepada orang lain? Anda harus mengisi gelas Anda terlebih dahulu. Itulah perawatan diri. Perawatan diri berarti memastikan Anda siap menghadapi naik turun kehidupan sehari-hari dan mendukung orang-orang di sekitar Anda. Ini bukan tentang selalu memprioritaskan diri sendiri di atas orang lain, tetapi juga bukan tentang selalu menempatkan diri Anda terakhir. Menjadi jujur dan tulus dalam hubungan dengan orang lain juga merupakan kunci dari cara hidup ini. Menjadi jujur dan tulus mungkin terasa menakutkan pada awalnya. Anda mungkin khawatir tentang bagaimana orang lain akan bereaksi, tetapi kenyataannya adalah bahwa berbicara dengan jujur mengarah pada hubungan yang lebih kuat dan lebih bermakna. Ketika Anda tetap jujur pada diri sendiri dan kepada orang lain, Anda membentuk hubungan yang dibangun di atas kepercayaan dan rasa hormat, dan itulah yang membuat hubungan apapun menjadi kuat dan sehat. Jadi, menerapkan ide-ide ini dimulai dengan keputusan sehari-hari. Ini berarti dengan sopan menolak hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Anda atau ketika Anda terlalu lelah. Tidak apa-apa untuk istirahat tanpa merasa bersalah karenanya. Dan ketika berbicara dengan orang lain, itu tentang menjadi jujur, bahkan jika itu sulit. Dengan menjadikan tindakan-tindakan ini sebagai rutinitas, Anda tidak hanya menjaga diri sendiri tetapi juga menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Ini seperti reaksi berantai positif yang menguntungkan semua pihak yang terlibat. Selalu ingat bahwa merawat diri sendiri dan kesehatan Anda bukanlah tindakan egois, itu penting. Number 7. Menghadapi kesulitan dan menjembatkan ketahanan. Menghadapi masa-masa sulit dan menemukan ketahanan batin kita adalah konsep yang mendalam yang mendorong kita untuk melihat kehidupan melalui lensa baru. Kita memahami bahwa hidup tidak selalu berjalan mulus, hidup melemparkan kita bola curve dan rintangan untuk diatasi. Namun, pada saat-saat kesulitan inilah kita belajar pelajaran paling berharga dan menemukan peluang untuk pengembangan pribadi. Seperti yang dikatakan dengan indah oleh filsuf Stoik Seneca, api adalah ujian emas, kesulitan adalah ujian manusia kuat. Pertimbangkan ini, setiap tantangan yang muncul adalah ujian yang berbeda dari kekuatan batin dan adaptabilitas kita. Ketika dihadapkan pada masalah, kita memiliki dua pilihan, mundur dan menyerah, atau menghadapinya secara langsung, memanfaatkannya sebagai katalis untuk pertumbuhan pribadi kita. Filosofi Stoik, kaya akan kebijaksanaan kuno, menganjurkan untuk memilih jalan yang terakhir. Bayangkan skenario ini, setiap rintangan adalah pertanyaan yang diajukan kehidupan kepada kita, mendorong kita untuk merenungkan pelajaran apa yang bisa kita ambil darinya. Dengan merangkul tantangan kita dengan perspektif ini, kita mengubahnya menjadi jalan peluang. Setiap kesulitan menjadi ruang kelas, setiap rintangan adalah kesempatan untuk menunjukkan ketahanan kita. Jadi bagaimana kita menerjemahkan ini ke dalam kenyataan? Semuanya dimulai dengan penerimaan. Mengakui bahwa hidup akan menghadirkan tantangan adalah langkah pertama menuju mengatasi mereka. Ini tidak berarti kita harus menyukai atau menginginkan situasi ini, tetapi hanya mengakui bahwa mereka adalah bagian dari perjalanan kita. Dari sana, kita mendalami mencari pelajaran. Setiap tantangan memegang pengajaran berharga untuk kita, apakah mereka mengungkapkan sesuatu tentang diri kita atau menawarkan wawasan ke dunia di sekitar kita. Selain itu, dengan merangkul kesulitan, kita memperkuat ketahanan emosional kita. Dengan menghadapi tantangan secara langsung, kita mengembangkan kemampuan untuk mengatur emosi kita, menolak membiarkan ketakutan atau frustrasi menguasai kita. Ketahanan emosional ini berfungsi sebagai alat yang kuat, tidak hanya untuk mengatasi rintangan saat ini tetapi juga untuk mempersiapkan kita menghadapi tantangan tak terduga di masa depan. Singkatnya, menyambut kesulitan dan menemukan kekuatan dalam tantangan merupakan cara yang tangguh untuk menjalani hidup. Ini mengubah ketakutan menjadi keberanian, ketidakpastian menjadi peluang, dan kesulitan menjadi ketahanan. Ini mendorong kita untuk menggali dalam diri kita sendiri, mengakui ketahanan kita, dan menghadapi kehidupan dengan keberanian dan ketenangan. Dan maju dengan keyakinan yakinkan bahwa kita memiliki kapasitas untuk mengatasi segala hambatan yang menghadang kita. Nomor 8. Mengembangkan sikap bersyukur. Pernahkah Anda berpikir mengapa,
ketika segalanya tenang dan hiruk-pikuk rutinitas harian kita memudar, kita tiba-tiba merasakan kedamaian yang menenangkan di dalam, seperti gelombang lembut rasa syukur yang menyelinap masuk tanpa banyak keributan. Ini bukanlah sesuatu yang mengejutkan atau luar biasa, hanya sebuah kebenaran sederhana namun indah. Kebijaksanaan ini berasal dari zaman para pemikir Stoik yang menekankan kesadaran diri dan kebaikan moral. Mereka menerangi dampak mendalam dari menghargai berkah yang kita miliki. Marcus Aurelius pernah merenung, ketika Anda bangun di pagi hari, pikirkan betapa beruntungnya bisa hidup, berpikir, menikmati, mencintai. Bersyukur bukan hanya tentang mengucapkan terima kasih, tetapi juga mengakui nilai tak ternilai dari harta kecil kehidupan, orang-orang yang kita temui, dan pelajaran yang terjalin dalam setiap pengalaman, tak peduli seberapa sulitnya. Bayangkan ini, setiap momen sulit seperti mentor rahasia, memberikan kebijaksanaan penting untuk pengembangan pribadi kita, dan apa yang membuat ide ini begitu berdampak, itu mengubah perspektif kita tentang dunia. Tiba-tiba hambatan menjadi batu loncatan, tantangan berubah menjadi peluang, rasa syukur menggeser fokus kita dari terus-menerus mencari lebih banyak, dari mengejar hal baru dan kebesaran, dan menancapkan kita dalam menghargai momen saat ini, menemukan kepuasan dalam apa yang sudah ada. Menggabungkan praktik ini ke dalam kehidupan sehari-hari kita, di tengah kekacauan bisa tampak menakutkan, tetapi itu mengejutkan sederhana. Mulailah dengan dasar-dasar, luangkan waktu setiap hari untuk berhenti dan mengamati, perhatikan hal-hal kecil, kehangatan kopi pagi Anda, senyuman tulus seorang teman, keindahan matahari terbenam setelah hari yang panjang. Harta kecil ini sering terlewat tanpa disadari. Mengubah perspektif kita dengan cara ini tidak hanya memperkaya pengalaman kita sendiri, tetapi juga memperdalam hubungan kita dengan orang lain. Rasa syukur bertindak sebagai penghubung, menarik orang bersama. Ketika kita secara terbuka mengungkapkan rasa syukur kita kepada orang lain, kita tidak hanya mengucapkan terima kasih, kita mengakui pentingnya mereka dalam hidup kita, mendorong siklus pengakuan dan kehangatan. Dan ketika datang untuk memelihara ketahanan emosional dan spiritual, rasa syukur berdiri sebagai landasan yang kokoh, memberikan kekuatan dan stabilitas dalam masa-masa sulit. Rasa syukur mengajarkan kita seni fleksibilitas, mendorong kita untuk beradaptasi dengan ritme kehidupan yang selalu berubah. Itu menggangkapkan tempat kita dalam jalanan besar keberadaan, di mana kita terhubung secara rumit satu sama lain, dengan dunia, dengan kosmos. Perasaan koneksi yang mendalam ini memberdayakan kita, memperkaya kemanusiaan kita, dan membawa kita lebih dekat pada keutuhan. Oleh karena itu, saya mengundang Anda untuk memulai perjalanan transformasi ini, di mana setiap hari baru menawarkan kesempatan untuk memelihara dan menumbuhkan rasa syukur dalam diri kita. Anggap rasa syukur bukan sebagai tugas, tetapi sebagai hadiah yang menyenangkan yang Anda berikan pada diri sendiri setiap pagi saat Anda membuka mata ke dunia. Luangkan waktu untuk memikirkan sesuatu yang Anda syukuri, bisa saja hal yang paling sederhana atau momen kebahagiaan yang cepat berlalu. Hanya akui itu, seiring waktu Anda akan melihat bagaimana tindakan kecil ini memiliki kekuatan untuk mengubah hidup Anda, itu akan membawa lebih banyak cahaya, ketenangan, dan rasa mendalam akan benar-benar hidup dengan setiap hari yang berlalu. Nomor 9, hidup sepenuhnya di masa kini. Mengambil momen saat ini dengan penuh semangat menempatkan kita di jalur transformasi mendalam menuju apa yang benar-benar penting dalam hidup. Mengambil kebijaksanaan stoik yang tak lekang oleh waktu, kita belajar untuk membumi di sini dan sekarang, karena sejujurnya, kehidupan berlangsung di masa kini. Setiap napas menandakan awal baru, dan setiap momen menawarkan kesempatan untuk hidup sepenuhnya, seperti yang pernah disarankan Marcus Aurelius, jangan biarkan masa depan mengganggu Anda akan menghadapinya jika harus, dengan senjata alasan yang hari ini melengkapi Anda melawan masa kini. Pikiran kita cenderung mengembara, terperangkap dalam kenangan atau khawatir tentang apa yang akan datang, kehilangan keindahan sekarang. Tetapi ketika kita fokus pada masa kini, kita membebaskan diri dari belenggu tersebut, mengalirkan upaya kita ke apa yang bisa benar-benar kita kendalikan, membuat yang terbaik dari setiap momen. Bayangkan dampak luar biasa dari benar-benar terbenam dalam momen saat ini, dari sepenuhnya mengalami setiap sensasi,
dari sepenuhnya terserap dalam setiap tugas, tidak peduli seberapa biasa. Tidak hanya ini meningkatkan pengalaman hidup kita secara keseluruhan, tetapi juga mengasah efektivitas dan konsentrasi kita, memungkinkan kita untuk sepenuhnya menikmati waktu baik dan menghadapi hambatan dengan perspektif baru. Jadi bagaimana kita memupuk keterampilan ini, hidup sepenuhnya di masa kini? Dimulai dengan kesadaran, dengan sekadar mengenali ketika pikiran kita mengembara jauh dari momen saat ini. Setiap kali kita menangkap diri kita sendiri melayang, kita dengan lembut, tanpa kritik, mengalihkan fokus kita kembali ke sini dan sekarang, baik itu dengan memperhatikan napas kita, indera kita, atau aktivitas yang kita lakukan. Kebiasaan kembali ke masa kini dapat diperkuat melalui meditasi, latihan kesadaran, atau bahkan dengan tenggelam dalam kegiatan yang menuntut perhatian penuh kita. Dan saat kita terus mengembangkan keterampilan ini, rasa syukur kita terhadap hidup semakin dalam. Tiba-tiba, momen terkecil bersinar dengan makna baru, hubungan kita dengan orang lain menjadi lebih mendalam, dan bahkan hambatan tampak kurang menakutkan karena kita dilengkapi dengan kejelasan dan ketenangan yang hanya bisa ditawarkan oleh hidup di momen saat ini. Hidup sepenuhnya di masa kini adalah benar-benar ekspresi dari perawatan diri dan penghormatan terhadap kehidupan itu sendiri. Ketika kita secara sadar merangkul setiap momen, kita tidak hanya meningkatkan kehidupan kita sendiri, tetapi juga membawa kebahagiaan bagi mereka yang kita interaksi dengan. Setiap momen menjadi alasan untuk merayakan, sebuah kesaksian akan keajaiban sekadar hidup di sini, sekarang. Mari kita semua berkomitmen untuk merangkul momen saat ini dengan sepenuh hati, mengakui keindahan dan keunikannya. Semoga kita menemukan kebahagiaan dalam hal-hal paling sederhana, mengambil kekuatan dari kehadiran kita, dan menemukan kekayaan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui ini, kita mungkin membuka kepuasan sejati yang muncul dari berpartisipasi penuh dalam mosaik kehidupan yang berwarna-warni. Nomor 10 Kemandirian dan Swadaya. Pernah mendengar konsep menjadi guru kebahagiaan Anda sendiri? Nah, itu semacam yang diinginkan para stoik kuno dengan ide kemandirian ini, tapi tunggu, jangan salah paham, ini bukan tentang membangun tembok di sekitar diri Anda atau bertindak seperti Anda serigala sendirian. Ini lebih tentang menggali jauh di dalam diri Anda untuk menemukan tempat manis kepuasan dan ketenangan tanpa selalu mencari tepukan di punggung atau tangan membantu dari orang lain. Ini tentang memanfaatkan sebaik mungkin apa yang Anda miliki, berusaha menjadi individu yang layak, berani, dan terkendali. Pikirkan kualitas-kualitas ini sebagai permata berharga yang tersembunyi dalam diri kita, tak tergoyahkan dan tak tersentuh oleh siapapun. Ketika kita sepenuhnya merangkul mereka, kekuatan luar seperti pendapat orang lain atau situasi yang menantang kehilangan kekuatan mereka atas kita. Tapi bagaimana kita mencapai keadaan kekuatan dalam ini? Tidak ada resep rahasia. Ini adalah perjalanan yang kita tempuh satu langkah pada satu waktu, berusaha untuk memperbaiki diri setiap hari, menghadapi hambatan langsung, dan tumbuh dari kesalahan kita, tanpa membiarkan mereka mendikte identitas kita. Seiring Anda menelusuri jalur ini, Anda akan menemukan bahwa kebahagiaan sejati tidak terlalu bergantung pada faktor eksternal. Bukan berarti Anda akan berhenti menghargai kebersamaan dengan orang lain atau kebahagiaan hidup. Sebaliknya, Anda akan menghargainya lebih banyak lagi, tetapi dengan cara yang tidak terkait dengan membutuhkan untuk kepuasan. Merangkul kemandirian adalah perjalanan penemuan diri menuju rasa kebebasan dan kemandirian. Untuk mengakhiri, ketika kita menavigasi liku-liku kehidupan, marilah kita ingat pelajaran yang dalam yang telah kita bagi hari ini. Mari kita berkomitmen untuk memeluk kearifan stoik dan menerapkan prinsip-prinsipnya dalam kehidupan sehari-hari kita secara bersama-sama. Mari kita bangun lingkungan di mana optimisme berkembang, di mana kita saling mengangkat satu sama lain, dan di mana kita memfasilitasi pertumbuhan dan pemahaman. Sebagai penonton yang terhormat, luangkanlah waktu untuk merenungkan apa yang telah Anda rasakan dari pembahasan hari ini, bagikanlah pemikiran, pengalaman, dan wawasan tambahan Anda di bagian komentar di bawah ini. Mari kita terlibat dalam dialog yang memperkaya kita semua dan memperkuat ikatan komunitas serta pengetahuan bersama.
Terima kasih telah bergabung dalam perjalanan eksplorasi filsafat Stoik bersama kami, dan bagi mereka yang ingin mengeksplorasi lebih lanjut kearifan dan panduan, pastikan untuk menonton video yang kami rekomendasikan yang muncul di layar Anda sekarang. Semoga perjalanan Anda diterangi oleh momen-momen pencerahan, kebahagiaan, dan pertumbuhan. Sampai jumpa lagi, tetaplah terinspirasi, tetaplah kuat, dan yang paling penting, tetaplah setia pada diri sendiri.